Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan meladeni Torino pada pekan ke-19 Serie A 2021-2022 di Stadio Giuseppe Meazza pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Inter saat ini sedang dalam performa yang sangat baik. Nerazzurri sukses membukukan 6 kemenangan beruntun di Serie A. Torino sendiri sejatinya berada dalam form yang lumayan. Dalam 2 laga terakhirnya di Serie A mereka menaklukkan Bologna 2-1. Kemudian menjinakkan Hellas Verona 1-0 berkat gol tunggal Tommaso Pobega. Namun 2 kemenangan itu adalah kemenangan kandang. Di luar kandang Torino kurang meyakinkan. 2 kali imbang dan 4 kali kalah dalam 6 laga tandang terakhir di Serie A jelas bukan modal yang bagus untuk menghadapi sang juara bertahan. Dari Corriere dello Sport melaporkan Lautaro Martinez dan Milan Skriniar akan kembali ke starting 11 untuk Inter dalam pertandingan Serie A melawan Torino. Sementara itu posisi Barella akan digantikan Roberto Gagliardini atau Arturo Vidal. Bek sayap Inter Matteo Darmian telah fit dan akan tersedia di bangku cadangan. Tidak banyak rotasi yang akan dilakukan oleh Simone Inzaghi, pelatih Inter, karena Inter ingin memastikan 3 poin dan terus menjaga jarak dengan rival terdekat. Jurnalis Italia Matteo Marani menilai bahwa AC Milan sangat rugi besar ketika memutuskan untuk membiarkan Hakan Calhanoglu menyeberang ke Inter dengan status bebas transfer. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Marani menyebut bahwa kepergian pemain asal Turki berusia 27 tahun itu telah menimbulkan penurunan performa Milan di musim ini, khususnya dalam beberapa pekan terakhir. Milan tidak lagi terlihat tajam tanpa kehadiran sosok kreatif seperti Calhanoglu. Di sisi lain, sang rival mereka Inter Milan justru semakin menguat di musim ini setelah bergabungnya Calhanoglu. Kehadiran sang gelandang sangat berdampak bagi skuad Simone Inzaghi, di mana ia terbukti menjadi bintang lapangan dalam beberapa laga terakhir Inter. Sang pemain telah menjadi starter dalam 15 dari 18 laga di Serie A dengan rata-rata rating 7,53, telah membuat 36 tembakan dan menghasilkan 6 gol sejauh ini. Selain itu, pemain berkebangsaan Turki ini mampu membuat 36 kali crossing, akurasi passing mencapai 86% dan sukses menghasilkan 7 assist. Atas kerja kerasnya di lapangan, dia telah menyabet 4 kali terpilih sebagai man of the match dan 1 kali menjadi pemain terbaik Serie A pada November 2021. Milan merindukan Calhanoglu. Musim lalu dia sangat menentukan bagi mereka dan sekarang dia di Inter. Dia melengkapi skuad Inzaghi dan melakukannya dengan sangat baik musim ini, ujar Marani. Inter menunjukkan soliditas yang luar biasa, tidak peduli siapa lawannya. Mereka memiliki yang terbaik mulai dari Conte hingga Inzaghi, yang pantas untuk memimpin tim hebat. Saya harus menunggu hingga Januari untuk mengatakan apakah Inter akan memenangkan Scudetto. Mantan penyerang Inter Antonio Cassano menilai bahwa gelandang Nerazzurri Marcelo Brozovic adalah salah satu gelandang terbaik di Eropa. Ketika Brozovic tiba di Inter pada tahun 2015, ia tidak serta-merta langsung menjadi pemain kunci di skuad Nerazzurri dan lebih banyak berperan sebagai gelandang serang. Namun seiring perjalanan karirnya di klub, pemain berusia 29 tahun itu secara perlahan mengalami peningkatan dari musim ke musim dan perannya berubah menjadi gelandang yang lebih dalam dan lebih sentral. Selama era kepemimpinan pelatih Luciano Spalletti dan Antonio Conte, masing-masing berhasil meningkatkan level permainannya
dan sekarang di bawah asuhan Simone Inzaghi, performa Brozovic menjadi lebih berkembang secara signifikan dan menjadi salah satu gelandang paling efektif di Eropa. Saat berbicara di saluran Twitch milik Christian Vieri, Cassano mengatakan bahwa pemain asal Kroasia itu telah tumbuh menjadi pemain yang lengkap dan memainkan peran sentral dalam mengembangkan filosofi permainan yang diterapkan Simone Inzaghi musim ini. Saya tidak bisa menjelaskan evolusi Brozovic. Saya pikir ini adalah pemain yang sangat bagus dan sekarang dia adalah salah satu pemain terbaik di Eropa. Pemain sentral Inter asuhan Inzaghi saat ini adalah Brozovic, ujar Cassano seperti yang dilansir AFC Inter 1908. Inter Milan dan AC Milan resmi mengumumkan rencana pembangunan stadion baru setelah selesai dibuat. Stadion yang akan menggantikan Giuseppe Meazza San Siro itu bernama The Cathedral. Menurut media setempat, nama The Cathedral diambil berdasarkan lokasi stadion yang ada di sekitar gereja ikonik di kota Milan, yakni The Milan Cathedral. Stadion tersebut kabarnya akan dibangun di tanah seluas 50.000 meter persegi. Desainnya, stadion ini konon terinspirasi dari dua bangunan yang paling terkenal di Milan, yakni Duomo di Milano dan Galleria Vittorio Emanuele. Rancangan awal markas dua klub kota Milan itu terlihat begitu eksotis. Proyek pembangunan The Cathedral akan dipimpin Populous yang didukung oleh EMEA yang akan dibangun mulai tahun depan dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2027. Presiden Milan Paolo Scaroni mengatakan bahwa The Cathedral akan menjadi stadion terindah di dunia. Sementara CEO Inter Alessandro Antonello yakin stadion baru itu akan menjadi tujuan utama bagi orang yang ingin berolahraga dan berekreasi. Nerazzurri mengikuti jejak Bianconeri menjadi klub yang diselidiki pihak berwenang terkait potensi penyimpangan keuangan. Seperti yang dilansir Corriere della Sera, Guardia di Finanza mengunjungi markas Inter dan Lega Serie A selaku operator kompetisi hari ini untuk memperoleh dokumentasi atas semua capital gain alias keuntungan investasi yang dibukukan dalam laporan keuangan antara 2017 dan 2019. Namun sejauh ini belum ada kejanggalan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan pertama. Via situs resmi klub, pihak Inter dengan tegas menyangkal adanya penyimpangan dalam pernyataan mereka mengenai capital gain dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di klub yang sedang diselidiki saat ini. Klub mengonfirmasi bahwa penyelidik hadir untuk mengumpulkan dokumen keuangan terkait dengan keuntungan klub dalam beberapa musim terakhir. Inter dilaporkan telah mengidentifikasi gelandang tengah Empoli Samuele Ricci sebagai salah satu target transfer mereka di jendela transfer musim panas 2022 mendatang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa upaya Nerazzurri untuk memperkuat sektor tengah mereka di jendela transfer musim panas mendatang telah membuat mereka mengincar sejumlah gelandang muda yang berprospek tinggi. Nerazzurri berpotensi kehilangan beberapa gelandang, terutama Arturo Vidal dan Matias Vecino pada Januari atau Juni mendatang. Untuk mengisi kekosongan di lini tengah tim besutan Simone Inzaghi, Inter telah mengidentifikasi Samuele Ricci sebagai salah satu target transfer mereka. Nama Ricci muncul sebagai salah satu profil muda yang paling menarik perhatian klub-klub Italia sejak Empoli promosi ke Serie A pada musim ini. Untuk menopang area tengah, manajemen klub akan lebih fokus pada pemain muda Italia, dan Ricci menjadi salah satu target utama mereka. Sejauh musim ini, pemain berusia 20 tahun tersebut telah tampil sebanyak 18 pertandingan di semua kompetisi untuk Empoli, di mana ia sukses mencetak 1 gol dan 1 assist. Agen Andre Onana Alberto Botines diperkirakan akan berada di Milano besok untuk merampungkan transfer kliennya ke Inter di musim panas mendatang dengan status bebas transfer.
Hal ini diklaim oleh Alintarista bahwa meskipun ada rumor yang mengaitkan kiper berusia 25 tahun itu dengan kepindahan ke Barcelona baru-baru ini, namun Onana tetap berkomitmen untuk bergabung dengan Inter dan ia ingin segera diresmikan sebagai bagian dari skuad Simone Inzaghi. Dalam beberapa pekan terakhir, Nerazzurri memang telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan rombongan agen Onana terkait kepindahannya ke Giuseppe Meazza untuk menggantikan Samir Handanovic sebagai kiper utama klub. Kunjungan agennya besok ke markas Inter merupakan langkah terakhir sebelum pengumumannya sebagai pemain baru Inter dengan status bebas transfer.